belum apa-apa udah ada satu nih, satu dua. Ya. Pundit-pundit itu udah nyinyir aja. Gitu. Ya. Melatih aja belum gitu kan. Udah diomong-omongin. Jangan gitu deh, Iya, kan. iya. Mulai dari nol lagi. Mulai dari nol lagi. Ya. Berproses itu salah satu apa ya, masa yang harus dilalui dan harus kita kawal. Betul. Progresnya ada. Kelihatan. Iya. Lihat. Nah, gue sukanya di beliau. Dia tipe pelatih yang berprogres. Ya. Kan? Jadi kita itu harap sabar gitu. Jangan buru-buru nantinya harus hasil yang... That's right. Ini juga jadi cerminan buat kita nanti ke depannya. Teman-teman pecinta bola, khususnya timnas Indonesia, kawan-kawan supporter, ya harus melihat ini menjadi satu kenyataan yang harus kita terima. Jadi makanya gue bilang tadi, terakhir John Hartman ini kan dia menjadi pelatih di Toronto ya? Toronto. Nah di Toronto itu kenapa dia nggak terus? Terlalu bersemangat untuk bisa memenangkan pertandingan, akhirnya sedikit melakukan cara yang mungkin dilarang gitu kan oleh federasi gitu. Tim kepelatihan dia waktu di Kanada, itu terlibat skandal. Hartman, Tenang aja. Kita bantu. Kalau untuk memata-matai Gampang, nggak harus pakai drone, ya kan? kayak mana? Ya layangan kan bisa. Layangan, bocah-bocah lagi main di lapangan, tahu ya kan? Nggak curiga ya? Layangan, apalagi sambil diputar lagu kita Sugiarto. Bagaikan layang. Kan nggak curiga, bro. Taruh kamera di layar. Benangnya aja kamera semua, bro. Jadi aman lah ya, nggak mungkin bisa kebaca. Atau taruh kamera. Taruh kamera di sini tuh. Nggak ketahuan kan? Pegang sapu. Yes. Yang bawahnya gerak, ya ini diem aja. Iya. Bisa, bro. Pokoknya pinter gitu ya. Iya. Ini kita bahaya nggak sih, Kak? Ya, ketemu lagi dengan kita di BIB tahun 2026, tahun yang baru, semangat yang baru, dan kita punya pelatih yang baru. Luar biasa. Gak nyangka ini kita akhirnya dapet. Lu ngapain? Akhirnya BIB bisa ngelewatin setahun ya. Gak kerasa ya. Tiba-tiba kita sudah setahun dan dapat info update terbaru bahwa nanti tanggal 12 Januari ya PSSI akan mengumumkan ya secara resmi pelatihan yang baru untuk timnas kita. Diumuminnya di mana? Di kantor PSSI lah ya. PSSI pastinya. Nggak mungkin di kantor puskesmas, nggak mungkin. Iya nggak mungkin. Posyandu. Iya nggak mungkin. Pos ronda. Apalagi pastinya di kantor PSSI. Tapi nggak tahu dong. Siapa tahu ada tempat lainnya nanti akan di. Nggak perlu sebetulnya mau diumumkan di mana. Udah pada tahu. Udah pada tahu. Yang paling penting adalah akhirnya kita sudah bisa mendapat atau mempunyai tim atau pelatih kepala untuk timnas. Tim kepelatihan. Tim kepelatihan. Iya betul. Dan bukan orang sembarangan ya. Iya, kalau lo udah profiling juga kan? Udah sih. Iya. Siapa namanya? Makanya gue ragu deh ini orang mana gitu ya. Kok namanya John Herman gitu ya? Bukan John Herman. Bukan ya? John Hartman. Ya, beliau lahir pada tanggal 19 Juli 1975. Ya. Ya, berarti umurnya udah
50 tahunan ya. 50 tahun, 50 tahun. Ideal, bro. Iya kan? Masih Tapi kelihatan awet muda ya. muda. Kayak umur 49 ya. Cuman selisih setahun berarti. Ya wajar dong. Selisih sedikit ya kan. Ya, lahir di Inggris terus Oh ini kelahiran Inggris ya? Iya, iya. Berarti secara kewarganegaraan Inggris. Inggris ya? Inggris. Ya. Berarti gaya permainan Eropa. nanti Eropa tuh Inggris banget. Sementara yang kita tahu kan sejarah sepak bola dunia itu kan banyak lahir di Inggris. orang Inggris yang main. Iya, iya. Ternyata mantan pemain sepak bola juga. Oh, pernah Iya. di mana tuh? Dia pernah bermain di Hibiscus Oh, Kos itu nama. Mungkin tim sepak bola. apa namanya? Sorry. Lu jangan mancing-mancing gitu deh. Lu kan tahu kalau gua nggak biasa bahasa Inggris yang bagus, yang baik gitu kan. Enggak, gua kedengarnya di biskuit kos apa? Kos apa dia? Hibiscus Kos gitu. Ya anggaplah itu lah Tulisannya ya. ya. Nanti teman-teman Yang benar bisa gimana yang benar? di Ibisan. Jadi itulah ya harap maklum karena kita Ya. kita murni tulen warga negara Indonesia ya. Indonesia dong. Lidahnya Lidahnya Pak. Indonesia. Ya, ya. Terus ternyata kita selama ini taunya beliau ini mantan pelatih Kanada. Ternyata Ya. sebelumnya beliau ini melatih Selandia Baru. Oh, pernah juga ya melatih di Selandia Ya, Baru ya? untuk timnas putrinya gitu loh. Oh, yang wanita. Ya, Ya. Di tahun berapa tuh? di tahun 2006 sampai 2011. 2006 sampai 2011 berarti sekitar 5 tahunan ya. Iya, Nah, kurang iya. lebih. Next, dan ini mungkin namanya mulai center nih, Ya. karena salah satu pelatih yang revolusioner. Bener gue ngomong. Keren sih memang. Nanti kan kita bisa kulik juga tuh ya. Iya, beberapa iya. prestasinya mungkin kawan-kawan juga BIP penonton dimanapun ya bisa pastinya mereka sudah tahu Ya, juga, udah. sudah banyak cari ya. Kita Profil tahu ini. kan, istilahnya apa ya, penikmat sepak bola kita ini cukup cerdas, cukup kreatif. Kalau dengan hal-hal baru seperti ini pasti Pasti buru-buru nih, ya kan, ngulik cari tahu kan. kepoin ya. Kepoin. Di 2011 itu mulai melatih tim putri Kanada. Oh, di Kanada juga. Ya, itu sampai tahun 2018, 18 ya. terus Oh. 2018 sampai 2023 itu melatih timnas putranya. Oh, di Kanada juga. Nanti kita bedah deh Oh, prestasi-prestasinya. boleh. Terus di tahun 2023 sampai 2024 itu melatih klub Toronto. Oh, Di Toronto. Ya, Amerika ya. MLS sana. Iya. Keren sih. Iya, Berarti sudah at least berapa tahun dia sudah pengalamannya dari 2000 berapa tadi? 2000 ya udah mulai melatih itu di tahun 2006. 2006 iya. Dan Dan- pengalamannya sudah banyak banget. Pada akhirnya gue bukan apa, gue heran karena gue pernah lihat gitu loh Ya. salah satu podcast, Hah? video podcast. Ya, Eh, ya. bukan video podcast ya, dari gue sebut nama aja lah ya langsung ya. Gak apa-apa. Ya, Coach Justin itu Oh, Coach Justin. iya. Dia bilangnya pelatih kita yang sekarang ini mungkin masuknya di tier 3, tier 4 deh gitu loh. Oh, tier 3, tier 4. Levelnya gitu. Level Iya. kelas ya. Iya, kelas. ya. Tapi menurut gua nggak bisa dijadikan patokan lah ya. Barometernya apa dia bisa menentukan itu gitu kan? Ya mungkin terkait dengan harga. Harga ya. Harga Harga. mungkin ya. Kayak Kalau pengalaman kayaknya sudah ada ya, walaupun belum mentereng juga udah cukup lama melatih juga kan? betul. Iya. Setuju. Mm-mm. Dan memang sih yang justru gua tertarik itu ingin mengulik ya sisi lain daripada si John Harbaugh itu sendiri. Mm-mm. Ya sebelum dia melatih, terus saat dia melatih dan rencana ke depan dia, Mm-mm. agenda besarnya itu Iya, seperti apa itu yang justru harus tetap kita soroti ya. Iya. Supaya ke depan timnas Mm-mm. kita Mm-mm. yang saat ini akan ditangani oleh beliau Mm-mm. itu bisa sesuai dengan agenda besaran Iya. federasi kita. Betul. Terus kita infoin sedikit nih prestasinya ya. Oh iya, apa tuh? Waktu Penting nih. beliau melatih tim putri Selandia Baru, Ya. itu rekornya memang nggak mungkin bisa dibilang nggak terlalu bagus ya. Ya. Dari 61 kali bertanding, Oh, itu 61 banget juga. hanya 16 memenangkan pertandingan. memenangkan pertandingan. Presentasinya masih di bawah 50% lah. Oh. Ya, tapi pada saat menangani
timnas Kanada, ya. itu mulai ada peningkatan tuh. Oh, yang wanita ya? Yang wanita ya. Yang wanita itu ya. Persentase kemenangannya itu hingga 56%. Oh, berarti setengah ke atas gitu. Berarti ya. Progresnya ada. Kelihatan. Iya. Lihat. Nah, gue sukanya di beliau, dia tipe pelatih yang berprogres. Ya. Kan? Jadi kita itu harap sabar gitu. Jangan buru-buru nantinya harus hasil yang That's right. Ini juga jadi cerminan buat kita nanti ke depan ya, teman-teman pecinta bola, khususnya timnas Indonesia, kawan-kawan supporter, ya harus melihat ini menjadi satu kenyataan yang harus kita terima. Iya, kita mulai dari nol lagi. Mulai dari nol lagi. Ya. Berproses itu salah satu apa ya, masa yang harus dilalui dan harus kita kawal. Betul. Menurut kita itu secara teknis tidak kurang baik ya, mungkin disiplinnya kurang atau secara level cara bermainnya yang diterapkan juga kurang enak dilihat atau tidak sesuai dengan harapan, ya kita bisa kritisi. Gitu. Tapi kita juga harus maklumi proses yang akan dilalui nih. Karena jadi catatan ya, Bro. Si John ini iya. Karena gue nggak mau susah yang belakang. Si John ini dalam menangani tim ya. Pada saat di Kanada juga ya nggak yang tiba-tiba langsung Kanada sukses. Langsung ke Piala Dunia kan juga. Iya. Dia butuh waktu juga. Ya. Dia pegang tim putranya Kanada yang pria. Yang pria itu putra. Dari tahun 2018 itu untuk melangkah ke Piala Dunia di tahun 2022 itu, kalau nggak salah itu butuh waktu berapa tahun tuh kan, lumayan. Oh iya. Tapi asal ada progres konsisten, why not? Gitu. Kita harus sabar, gitu kan. Kita harus sabar juga. Betul. Iya, jadi ya jangan buru-buru lah, ya kan? Jangan buru-buru, terus kita nikmatin aja dulu. Iya, setuju. Makanya gue bilang tadi, terakhir John Hartman ini kan dia menjadi pelatih di Toronto ya, Pak? Toronto. Nah, di Toronto itu kenapa dia nggak terus melatih? Oh, itu kan jadi karena tanda tanya ya? Ya, itu kan jejak terakhir. Terus, padahal kalau dilihat dari prestasinya, ada gitu kan ya? Ada. Tapi kenapa tiba-tiba dia mengundurkan diri gitu kan? Mengundurkan diri. Nah, itu kan jadi pertanyaan kan. Ya, kenapa? Apakah ada something wrong terkait cara melatihnya atau mungkin iklim sepak bola di Toronto sendiri? Atau ada non teknis di balik teknis itu? Dan non teknis ini menjadi persoalan yang juga harus diurai ya. Udah tahu belum, Bro? Ini gue mau coba kita sounding, takut nanti salah data kan. Gue rasa sih ya kita aminkan saja dulu. Iya, kita aminkan saja dulu, kita support, kita dukung ya. Terus buat John Herman, siapa bro? John Herman ya, karena untuk bisa fokus direct timnas kita untuk bisa melaju terus sampai ke Piala Dunia. Tapi nggak apa-apa deh ya, kita spill dikit lah ya. Nggak apa-apa kita spill dikit sih. Tapi menurut gue sih ini bukan suatu kesalahan sih ya, bukan suatu kesalahan. Mungkin bagian dari bagian dari strategi satu. Kedua mungkin semangatnya ya, mungkin terlalu bersemangat untuk bisa memenangkan pertandingan. Akhirnya sedikit melakukan cara yang mungkin dilarang gitu kan oleh federasi gitu. Kalau yang gue tangkap sih sebenarnya awalnya bukan dia. Ini yang di mana? Di Kanada atau yang di Toronto? Nah, jadi ini beliau mengundurkan diri di Toronto itu sebabnya. Oh, berarti di Toronto terakhir. Di Toronto itu sebabnya tim kepelatihan dia waktu di Kanada. Itu terlibat skandal dronase itu tadi. Jual beli dronase? Bukan jual beli. Apa nih bro? Jadi makanya harus balik. Memata-matai strategi tim lawan dengan menggunakan drone, angkot. Angkot di bawah. Iya. Kalau di atas bukan angkot bro.
Layang-layang. Ya. Jadi menggunakan drone. Oh, iya. Ini yang lo bilang tadi. Iya, skandal itu tadi. Skandal tadi. Dan setelah diperiksa, tim kepelatihannya itu ngomong nih sama yang nanya nih ya kan. Kalau yang kayak gini caranya memang udah dipakai dari zamannya si John. Nah, gitu makanya beliau ke bawah-bawah gitu kan. Berarti saat mata-matai strategi lawan lewat drone itu yang akhirnya dilihat dan dilaporkan ke FIFA. Iya. Sehingga dia diberikan sanksi gitu maksudnya. Bukan. Dia nggak sempat diberikan sanksi sih sama FIFA. Nah, FIFA ini orang mana sih? Itulah makanya. Kan ini awal mulanya ini tim kepelatihan dia dulu nih, ya kan? Iya. Terus mungkin diperbal ya, Ma. Diperbal. Suruh siapa kayak gini selama. Terus dia ngomong, sebenarnya kayak gini ini udah dari zamannya John, udah dipakai gitu kan. Oh, dia nyanyi lah bahasanya ya. Iya. Nyanyi ya. Ember ya. Ember lah ya. Dia julid. Iya kan, julid sama. Nah itu sebabnya akhirnya udah deh gitu kan, mungkin ada moral atau seperti apa, akhirnya John mengundurkan diri. Oh, menurut gue sih enggak terlalu vital ya. Kesalahannya yang dibuat ya. Pokoknya nanti kalau ngelatih timnas Indonesia untuk hal-hal seperti itu nggak usah turun tangan langsung deh John. Justru di sini lah bisa berkembang ya. Iya. John Hartman, tenang aja. Kita akan bantu. Kalau untuk memata-matai gampang, nggak harus pakai drone, ya kan? Kayak mana? Ya layangan kan bisa. Layangan bocah-bocah lagi main di lapangan, tahu ya kan? Nggak curiga ya? Mana curiga, mana tahu? Kan layang-layang. Iya. Tim lawan gitu nggak curiga. Cuma layangan. Layangan, apalagi sambil diputar lagu kita Sugiarto. Bagaikan layang. Kan nggak curiga, bro. Taruh kamera di layar. Kamera. Benangnya aja kamera semua, bro. Jadi aman lah ya. Nggak mungkin bisa kebaca. Atau selain itu pakai apa lagi? Banyak. Tugas lapangan kan? Iya. Kebersihan. Nyapu kan? Latihan. Matain kan? Taruh kamera di sini tuh. Nggak ketahuan kan? Pegang sapu. Biasa. Yang bawahnya gerak ya ini diem aja, bro. Iya. Bisa, bro. Pokoknya pinter gitu ya. Iya. Ini kita bahaya nggak sih ya? Nggak kayak ini bercanda ya, bro Jas. Cuma bercandaan aja enggak. Iya. Artinya gini, sanksi apapun yang sudah diberikan FIFA ya terkait kepelatihan. Iya, itu sendiri. Sebenarnya demi timnya ya. Kebaikan demi timnya ya untuk bisa melakukan strategi cara untuk bisa memenangkan pertandingan walaupun tanda kutip itu cara-cara ya memang kurang fairness Pak ya. Mungkin ya. Tapi ya it's okay lah, nggak vital, nggak seperti negara tetangga kita, bro. Nggak, iya betul. Ya, pemainnya, yang di wow, kan udah tahu ya kan? Kalau itu kayaknya udah vital banget kan? Iya kan, naturalisasi tapi bukan warga negara. Ada darah keturunan. Nggak ada darah keturunan. Nggak tahu kan yang gue maksud negara mana? Tahu dong. Negara apa tuh? Itulah. Itu Colorado. Kalau gue sih ambil positifnya ya, berarti beliau ini emang serius gitu kan, emang benar-benar untuk menyiapkan pertandingan gitu kan. Gua sih optimis ya. Kalau ditanya yang awam, gua kan melihat sendiri ya John Hartman secara profiling ya kepelatihan beliau sampai hari ini itu mencerminkan karakteristik yang ambisius yang positif ya, yang positif, terus penuh dengan strategi orangnya ya. Terus juga ya dia sudah buktikan yang lu tadi sampaikan beberapa prestasi yang sudah dibuktikan sampai ke Piala Dunia. Kanada bro yang bisa mengalahkan Jepang saat kualifikasi Piala Dunia 2023. Oh, menang ya? Menang bro. Di saat dilatih oleh John Hartman. Karena dia bisa mengalahkan Jepang, bro. Lu gila, Jepang kuat lah ya. Kita bisa ketemu Jepang aja udah syukur, bro. Syukur. Walaupun kalah 6-0 terakhir ya. Makanya bisa imbang aja sudah syukur kan dengan Jepang. Nah, strategi itu yang tidak dimiliki oleh banyak pelatih
dunia. Ini yang buat gua optimis. Terus ada lagi nih informasi next selanjutnya terkait prestasi dia tuh ya. Ternyata di awal mula dia melatih timnas putri yang di mana nih? Di Kanada. Yang di Kanada. Itu langsung mempersembahkan prestasi awal tuh. Dia signifikan ya? Iya, medali emas di turnamen Pan American Games. Keren. Terus ini nih yang buat namanya agak mulai naik, mulai dikenal ya. Dia mendapatkan medali perunggu itu secara berturut-turut di Olimpiade di London 2012 dan di Rio de Janeiro Brazil itu 2016. Wah, karena Olimpiade itu kan ajang bergengsi. Iya. Mirip-mirip Piala Dunia. Betul. Iya, betul. Untuk lolos ke sana aja sulit ya. Untuk bukan prestasi ya, pride ya, kebanggaan, levelnya itu kan juga tinggi. Terus akhirnya masuk Piala Dunia Wanita di tahun 2015. Oh, yang wanita. Itu sampai perempat final. Nggak hanya cuma sekedar masuk final sampai perempat final ya kan. Karena nih nanti ketika dia melatih timnas kita, dia kan melatih umur 23 dan senior ya. Oh, 23 juga ya? Ya 23 juga infonya ya, tapi nggak tahu nanti kalau ada perubahan. Setidaknya dia pernah melatih timnas wanita dan sukses tim Kanada yang wanitanya, dia bisa menularkan atau memberikan tips-tips untuk pelatihan kita yang wanita. Itu harapannya ya bro ya. Setidaknya bisa diterapkan nanti. Kok wanita? Emang dia melatih wanita? Yang pria, tapi kan kita kan yang saat ini yang melatih timnas yang wanita kan yang dari Jepang tuh. Ya kan? Ya setidaknya kan bisa bertukar informasi strategi atau bisa kompas atau ya banyaklah cara. Sebenarnya yang penting itu informasi kekuatan tim-tim pesaing ya, negara lain itu ya. Makanya kita benar bagus sih gitu, kita mendapatkan pelatih dari Eropa, Inggris gitu kan. Minimal yang udah tahu nih kekuatan-kekuatan negara-negara lain. Betul, itu sih. Setuju. Itu satu poin juga nih. Poin juga dan gernya pada saat dia melatih timnas pria Kanada tuh. Yang Kanada, yang pria ya. Itu di 2018 sampai 2023 kalau nggak salah. Iya. Yang saat itu terpuruk tuh di peringkat 94 dunia. 94 dunia. Iya, terus dia bawa ke Piala Dunia 2022. Bro, 94 dunia aja itu terpuruk. Gimana? Udahlah. Ini yang bikin gua optimis bro. Lu mau ngebandingin dengan kita kan? Tahu gua. Ya enggak. John Hartman saat dia menangani atau mengarsiteki timnas Kanada, dia merasa terpuruk menangani yang peringkat yang 94 dan bisa melaju ke peringkat berapa? Lo bilang tadi? Ya itu akhirnya membawa ke Piala Dunia ya kan? Masuk ke peringkat berapa? Nggak nyampe 2. 30-an ya? Iya, itu nyampe bukan, dia selama 36 tahun penantian tuh Kanada itu untuk masuk ke Piala Dunia gitu. Nah, itu artinya enggak, poinnya lu di sini gua tahu. Kanada waktu itu di urutan 4 aja, itu dibahasakan terpuruk gitu. Terpuruk. Apalagi kalau bisa sampai juara Piala Dunia, kan gila kan bro. Ini yang bikin gua jadi optimis banget bro. Oh, bukan lu mau ngebandingin. Bukan dong. Oh, iya. Ya kita tetap optimis nih. Optimis dong. Jangan khawatir gitu kan. Jangan khawatir. Ya itu tadi sampai ke peringkat 33 dunia. Nah itu yang gue bilang tadi. Dari 94 ke 33 dunia. Berarti kenaikannya ada apa itu? Sekitar 60-an bro, dia naik peringkatnya bro. Bisa lah ya berarti Indonesia ya. Indonesia sekarang 100, 200 apa 300 bro? Gue sampai lupa. 100 sekian lah. 100 sekian lah ya. Kalau dikurangi 60 berarti kan ya sekitar 30 peringkat dunia dong. Enggak, gue. Amin dong. Amin. Siapa yang nggak mau? Amin. Ya kan? Amin. Satu kebanggaan bro. Ya kalau di Kanada aja John Hartman ini bisa membawa timnya melaju sampai 60 peringkat, naikin peringkatnya. Indonesia ya minimal bisa naikin sampai 60 peringkat juga dong bro, ukurannya. Jadi harapannya kita masuk 100 besar aja ya. Udah bersyukur banget ya.
Oh, Ya, itu 100 yang besar. Di tahun Banggaan. 2026 harapannya Indonesia bisa peringkat 100 besar dunia. Kan? Itu keren tuh. Terus terus apa lagi nih? infonya terakhir dia kan melatih klub Toronto FC tuh. Toronto ya, di CONCACAF ya. Di MLS. Tapi sebentar ya, hanya setahun kurang lebih gitu kan. Akhirnya ya karena berita yang tadi skandal itu. Iya. Akhirnya Kayaknya sih itu nggak jadi ukuran kita untuk menjustifikasi ya. Enggak, karena mendiskreditkan beliau. Beliau melatihnya kurang apa gimana atau seperti pelatih kita yang sebelumnya. Siapa? Nah, bintang laut ya. Yes. Ya itu artinya prestasi yang sudah dibuat oleh John Hartman bila dikomparasi sama pelatih yang sebelumnya, ya sorry to say, ya kan? Ya bisa kita lihat dong, ya kan? Jadi gue ya agak optimis ya. Satu dari beberapa poin di kontraknya, kalau yang kita dengar, ya itu beliau mau tinggal di Indonesia. Nah ini penting bro. Ya kan? Kita ulas sedikit. Kenapa kita berharap dia mau ngeboyong keluarganya di sini? Menurut lo gimana? Iya, itu salah satu poin sih, satu poin tingkat keseriusan beliau gitu kan. Itu yang harusnya memang secara totalitas dia sudah dibayar, ya kan? Setidaknya dengan dia memboyong keluarganya untuk berdomisili dan bisa stay long trip di Indonesia, ya dia akan bisa lebih serius lagi, fokus dan bisa mengeksplorasi apa-apa yang menjadi keresahan atau kendala tim kita secara detailingnya, dan harus mengenal juga budaya kita, ya kan? Bisa dia sesuaikan. Dia jangan kaget dengan supporter kita. Supporter kita kan keren-keren bro. Pokoknya pejuang semua bro. Kalah menang tetap menjadi garda terdepan, selalu mendukung timnas Indonesia. Walaupun kalah. Walaupun terkadang pedes-pedes ya. Pedes-pedes itu kan untuk supaya kita lebih semangat lagi. Terus itu salah satu pembuktian kalau kita ini sayang gitu kan. Iya kan, timnas kita pedes, marah, kritis itu kan karena sayang, bukan karena betul. Ya kan. Terus beliau juga nantinya akan merangkul tuh asisten-asisten pelatihnya dari pelatih-pelatih Indonesia juga. Ini penting. Iya kan? Ini penting secara warisan nantinya ke depan. Ini gue bukan coba ngebandingin seperti Coach Nova. Coach Nova karirnya kian terus menanjak, ya kan, dia bisa create tim usia dini kita, usia 17 dan akhirnya sekarang dipercaya untuk menangani usia 20. Karena apa? Ya karena prestasi, bisa lolos Piala Dunia. Itu karena apa? Salah satunya karena tangan dingin dari Coach STY yang sudah mewariskan salah satu DNA-nya lah. Nah harapannya John Hartman ini dengan dia merekrut asisten kepelatihan bisa transfer knowledge lah ya. Itu yang paling penting bro. Iya, harus itu. Jadi mengijazahkan. Ini yang nggak didapat kalau terus langsung. Betul. Statement beliau juga yang gua suka, dia nggak mau memaksakan strateginya dia gitu kan. Dia juga akan membawa ya itu tadi, dia pengen ngelihat nih kulturnya kita seperti apa, pemain-pemain kita seperti apa gitu kan. Karena setahu gue John Hartman ini bukan yang pakem harus menggunakan strategi ini, bukan. Kerennya beliau ini dia bisa fleksibel dalam menerapkan strategi pertandingan. Sorry gue potong. Di kebanyakan pertandingan yang dijalani sama John Hartman di klub sebelumnya atau di negara yang sebelumnya, dia banyak menerapkan strategi 3 back. Bro. Iya betul. Jadi banyak yang ngomong berarti ini ya. Iya, mirip-mirip kayak STY. Mungkin dia agak apa ya? Modifikasi di setelah 3 back itu ke depannya gitu kan. Apa 3-4-1-2 atau 3-4-3. Dia lebih fleksibel gitu melihat kekuatan dari timnya. Enggak tabu sih menurut gua bro. Enggak juga. Pertandingan apapun strateginya, skemanya, yang penting bisa bertahan dan bisa menangkap pertandingan, itu yang paling penting. Keren. Jadi bisa dibilang tahun ini tahun pembuktian ya. Iya.
tahun pembuktian dari John Hartman. Kita kawal bareng-bareng ya, Bro. Iya. Karena belum apa-apa udah dikasih PR yang banyak. Benar-benar. Dia tuh ngepak jidat nggak ya? Kayaknya sih bukan kita, Bro, yang detok, Bro. Aduh. Kuping, Bro. Itu Januari, lu bayangin Januari nih. Second contract. Iya. Januari second contract. Maret udah. Gua nggak mau tahu deh. Iya, Januari, Februari berarti 3 bulan, Bro. At least dia harus menghadapi pertandingan lumayan penting nih. Iya. Ya kan, di Maret ada pertandingan kita FIFA Series ya, Bro? FIFA Series. FIFA Series 2026. Nih, Ya kan? pembuktian ya, Bro. Pembuktian. Terus istirahat sebentar. Udah ketemu lagi FIFA Match Day. FIFA Match Day Di Juni ya. di bulan Juni ya? Bulan Juni. Bulan Juni, wah. Keren. Lalu di bulan Agustus, kalau nggak salah ada Juli Agustus ya? Iya, rentetan lagi nih di Juli Agustus itu sampai dengan November. You bayangin tuh rentetan itu banyak banget itu agenda pertandingan timnas kita gitu kan. Yang AFF tuh di bulan apa? Itu di bulan Juli Agustus. Wah, ini wajib menang, Bro. Iya, nah ini Karena secara kan kita belum pernah menang juga. Betul. Ya sekali-kali lah. Iya. Apalagi ini kan momentumnya pas nih, pelatih baru. Betul. Ya kan, dan bulan saat pertandingan juga lumayan panjang tuh, Juli Agustus saat di gelaran Asian Games ya. Harapannya di Juli Agustus itu kita bisa juara sebagai kado kemerdekaan. Kado kemerdekaan kita, Bro. Iya, Cocok, setuju itu. Betul. Dan pertama kalinya bisa memenangkan AFF selama kita ikut turnamen. Betul. Jadi banyak PR. Banyak PR ya. Pokoknya udah nggak usah khawatirin lah. Kalau untuk memata-mata itu gampang. Oke, apa? Kalau misalkan di lapangan susah gitu Gue ya. udah tahu otak lo. Di lapangan susah nih ya. Iya. Kita masuk ke hotelnya tim lawan juga bisa kok, ya kan? Caranya gimana? Nggak, jadi pelayan nyaman. Oh, pura-pura jadi pelayan. Mereka lagi briefing, kamera di sini. kamera, ya kan? Ngelap-ngelap meja. Gak tau lo lagi gini, tau gak yang lelap bisa pelatihnya tim lawan, palanya, woi lo ngapain? Palanya lagi salah ngelap, Bro. Ya, banyak banget. Enggak lah. Enggak ya? Kita tetap fairness, tetap mengedepankan bermain yang sportif dong, Bro, ya kan? Dan gue percaya John Hartman pasti punya trik, tips dan cara juga strategi yang ampuh untuk bisa memenangkan setiap pertandingan kita ke depan. Tapi menurut gua sah-sah aja sih, Bro, kayak gitu. Tapi kalau ketahuan thanksin, Bro. Oh, thanksin. Kan. Malu. Kalau ketahuan kan malu, Bro. Ya kan bisa-bisa kena sanksi juga nanti kayak dia saat dia melatih Toronto kan. Oh, enggak, kayak itu ya. Asisten kepelatihannya ya yang sekarang ya. Yang sekarang. Yang lagi dipanggil tuh. Ya. Iya, makanya. Tapi ya makanya jangan dia langsung gitu loh. Biar kita aja. Tapi nanti laporannya kita diem-diem ya. Dan yang nonton udah ketahuan nih, kita ngomong sini udah ketahuan nih, Bro. Nah itu kalau gua ngeliat sisi positifnya ya dia punya berbagai macam cara dan itu karena keseriusan dia untuk mempersiapkan pertandingan. Nah itu aja deh poinnya. Sama yang satu lagi yang gue penasaran, nanti pemain-pemainnya yang dipakai siapa ya, Bro? Nah ini ya kan? Maret ini 2 bulan lagi, ada Januari, Februari, Maret. Ini kita pernah bahas nih kan terkait perombakan segala macam kan ya. Tapi ada spill-spillnya sih gitu kan. Kalau yang kita dengar-dengar itu beliau juga pasti punya kriteria sendiri kan untuk pemain. Dia kan secara tidak langsung juga udah tahu nih. Dia udah ngebaca nih karakter-karakter pemain-pemain kita sebelumnya kan. Ya kalau misalkan itu kira-kira nggak cocok dengan strategi dia, ya mau nggak mau kita harus terima dong. Tapi feeling gua, dan ini pasti, Bro, dia tidak akan memainkan Tom Haye dan Patinam. Shane Patinam. Kenapa? Ya kan terakhir kena kartu merah, Bro. Oh iya. Kena sanksi, Bro. Nggak mungkin main, Bro. Kena kartu merah. Betul. Iya kan? Nggak mungkin main, bener nggak? Nanti kalau sudah selesai sanksinya baru main lagi, gitu. Di Maret nanti. Di bulan Maret ya. Oke. Jadi ya harapannya tetap kita dukung dan support terus ya. Kita kasih kepercayaan penuh. Jangan dijuli-julitin dulu. Jangan dulu, ya kan? Jangan ditoel-toel dulu. Sayang dulu aja. Dielus-elus aja dulu. Elus-elus dulu. Nanti kalau kira-kira
Nggak, pokoknya sekarang kita kasih kesempatan dulu deh. Ya kan? betul. Jangan belum apa-apa udah ada satu nih, satu dua. Ya. Pundit-pundit itu udah nyinyir aja. Gitu. Ya. Melatih aja belum gitu kan. Udah diomong-ngomongin. Jangan gitu deh, ya kan? Kita kasih kesempatan dulu. Kita kasih kesempatan. Ajang pembuktian nanti di bulan seperti Maret, apa ya? Di awal bulan Maret pertandingan. Seperti apa cara dia melatih dan menerapkan strategi yang ampuh. Betul bisa menangkap pertandingan dan dukung terus. Awalnya soalnya udah bagus nih, ya kan? Beberapa persyaratan dari PSSI itu diakomodir gitu kan, segala macam dengan dia. Berarti udah tingkat keseriusannya udah keren. Berarti karakteristiknya itu nggak terlihat kaku ya, kaku. Walaupun kita dengernya beliau ini anti kritik. Kritik yang seperti apa dulu? Pisang. Ya kan? Singkong. Samaan bro. Otak lu sama berarti sama otak yang lain. Ya pokoknya itu pesannya BIB, jangan ditoel-toel dulu lah kalau kata Bung Stephen kan. Setuju. Kasih kesempatan dulu deh, ya kan? Betul. Nanti kita lihat aja. Deg-degan juga sih nunggu kira-kira. Sabar ya. Line up dulu deh gitu ya. Masih deg-degan. Next kita siapa tahu kita bisa bahas. Garuda Calling itu berarti di bulan apa itu? Ya mungkin Februari. Ya bisa jadi Februari ya. Bisa jadi akhir atau bulan. Iya. Garuda Calling. Ya. Kalau udah Garuda Calling kan gue deg-degan. Gue udah tahu otak lu berharap lu yang dipanggil kan. Lu tahu nggak dipanggil buat apa? Matematika. Oke, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam BIB.